Bapak, Ibu, Saudara umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya mewakili Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, dan juga kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali dan juga warga tamu yang hadir beribadah di GKJW Jemaat Malang ini. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa informasi warta yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yaitu dari KPPW Jemaat Malang mengundang ibu-ibu KPPW kelompok 1 sampai dengan 9 untuk hadir dalam ibadah wanita yang akan dilaksanakan hari Minggu sekarang tanggal 11 Juni tahun 2023 pukul 8:30 setelah ibadah pagi, dan diterima oleh kelompok 3 bertempat di gedung gereja. Yang kedua, dari Pokja Adi Yuswo mengharap kehadiran Bapak Ibu Adi Yuswo kelompok 1 sampai dengan 9 di dalam ibadah Adi Yuswo yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat di gedung gereja. Pelaksana kelompok 6 dan 7. Dan yang ketiga, dari Panitia HUT ke-100 GKJW Jemaat Malang dalam rangka untuk memeriahkan HUT 100 tahun GKJW Jemaat Malang akan diadakan lomba mewarnai khusus untuk anak-anak balita dan pratama usia 5 sampai 9 tahun. Bagi anak-anak GKJW Jemaat Malang gratis, tidak ada biaya pendaftaran. Lomba akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Joglo Gereja. Peralatan mewarna menggunakan krayon 12 warna yang dibawa masing-masing peserta. Hadiah, trofi dan piagam dan uang tunai. Untuk juara pertama 300.000, juara kedua 200.000 dan juara ketiga 100.000. Pendaftaran peserta lewat pamong anak atau WA panitia ke Pak Nowo dengan nomor HP 081 253 252, kami ulang 081 252 660 087, paling lambat hari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023. Mohon kerjasama orang tua untuk melibatkan anak-anak dalam lomba mewarnai tersebut. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ibadah pagi ini, Minggu tanggal 11 Juni 2023, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Umat kami mohon bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama dan kedua, muliakan nama Tuhan.
Mari bersama-sama kita mengambil saat hening memasuki ibadah kita. Biarlah kita mengungkapkan satu pengakuan yang sama, bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, lalu tercurah atas saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada minggu pagi hari ini, kita masih dipandu oleh satu tema liturgis, GKJW menjadi saksi dan pelayan Kristus di tengah perubahan. Sepanjang 1 bulan kita mencoba untuk menggumuli tema besar ini dalam bulan kesaksian dan pelayanan, dan untuk tema khotbah pagi ini, gereja yang mewakili hati Yesus. Itu yang akan kita hayati dalam peribadahan kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita menyambut tema ini dengan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 355, bait 1 dan bait yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13, bagian dari Dekalog mengingatkan kepada kita pada minggu pagi hari ini, jangan membunuh. Sebuah perintah yang menjadi bagian dari 10 hukum yang diberikan oleh Allah kepada Israel melalui Musa. Kita tentu sudah sangat akrab dengan apa yang diwartakan kepada kita, jangan membunuh. Isu utama atau topik utama di balik perintah ini adalah kehidupan. Jangan melenyapkan kehidupan, jangan mengambil kehidupan, karena kehidupan itu adalah milik dan pemberian Allah. Nah, di balik hukum jangan membunuh ini, saudara-saudara, sesungguhnya di sana ada perintah besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Perintah bagi kita untuk merawat kehidupan, untuk menjaga kehidupan. Oleh karena itu, kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berhimpun di hadapan Tuhan, kita juga boleh bertanya pada diri kita masing-masing, apakah sejauh ini dalam kehidupan kita ini kita sungguh-sungguh juga telah belajar untuk merawat kehidupan itu,
menjaga kehidupan itu. Tak jarang saudara-saudara, karena kecenderungan manusiawi kita, apapun itu, kita mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan ini. Dengan kata, dengan tindakan, sering yang kita lakukan bukan merawat kehidupan, menjaga kehidupan, tetapi melakukan sesuatu yang mengarah pada kehancuran kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, mari bersama-sama dalam kesadaran diri kita masing-masing di hadapan Tuhan, kita mengakui akan ketidakmampuan dan keterbatasan kita untuk merawat dan menjaga kehidupan ini di dalam doa dan mohon pengampunan Tuhan. Mari bersama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, perkenankan pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah memberikan kerinduan di dalam hati kami, dan dalam kerinduan itu kami boleh ada dalam perjumpaan dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus melalui peribadahan ini. Kami menghayati bahwa melalui kerinduan itu, sesungguhnya Engkau ya Tuhan telah merawat kehidupan kami. Engkau telah menjagai kami, yang memungkinkan kami untuk tetap ada dalam hidup. Tapi pada saat ini juga kami datang dengan satu pengakuan bahwa sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan kami, ketika Engkau ya Tuhan minta kepada kami supaya kami merawat kehidupan dan menjaga kehidupan, sering kami mengabaikannya. Dengan apa yang kami katakan, dengan apa yang kami lakukan sengaja atau tidak, sering kami tidak menjaga kehidupan ini, bahkan kami sering melecehkan kehidupan ini. Oleh karena itu, perkenankan pada pagi hari ini, dalam keterbatasan diri kami, sebagai manusia yang sungguhnya telah Engkau berikan kehidupan, tetapi tidak menghargai kehidupan, kami mohon belas pengasihan-Mu. Ampunilah kami, ampuni apa yang salah di dalam diri kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami, supaya hanya karena pengampunan Tuhan, untuk selanjutnya hidup kami akan Tuhan teguhkan dan Tuhan kuatkan untuk tetap setia boleh merawat kehidupan yang Tuhan berikan. Kami percaya bahwa kehidupan itu suci karena itu adalah pemberian-Mu. Oleh karena itu terus ya Tuhan, di dalam diri kami tanamkan supaya ada yang kehendak yang kuat kami untuk merawat kehidupan pemberian-Mu itu. Engkau adalah Allah yang merawat kehidupan sedemikian luar biasa bagi kehidupan dunia ini. Bahkan demi merawat kehidupan ini, Engkau telah menyerahkan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kehidupan itu sungguh-sungguh menjadi hidup, karena kehidupan itu adalah kehidupan yang suci pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk pengampunan-Mu, terima kasih untuk kehidupan yang Kau sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan mendengar apa yang menjadi ungkapan pengakuan dosa kita. Dia menyampaikan kepada kita berita pengampunannya. Menurut Daniel 9 ayat yang ke-9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Seiring dengan berita pengampunan ini, mari kita kembali mengagungkan Tuhan melalui PKJ nomor 41 bait 2 dan 3. Kepadamu
Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Hosea 5 pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-6. Bersama-sama kita akan mohon terang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tinggi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu dan setia-Mu yang tiada berkesudahan. Pagi hari ini kami Tuhan izinkan untuk membangun persekutuan, terlebih Tuhan izinkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kuasailah masing-masing kami, pribadi lepas pribadi, hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami baca, kami dengar dan kami renungkan bersama, akan menuntun kami, membimbing kami, dan menjadi pedoman jalan hidup kami. Oleh karena itu urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Allah Roh Kudus, kami mengundang untuk hadir di tengah-tengah kami. Berkaryalah, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Sebelum kita baca lebih lanjut, kita akan bernyanyi dari PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Tuhan yang memegang
Bacaan yang pertama, Hosea pasal 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Semua
Bacaan kedua diambil dari Roma 4 ayat 13 sampai yang ke-25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dalam iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 9, ayat 9 sampai ayat yang ke-13, dan ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang
aku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan megang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang melihara dalam hati firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup keseharian. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita bersama-sama kembali ada dalam perjumpaan ibadah. Dan minggu ini kita sudah memasuki minggu-minggu biasa. Sebelumnya kita ada dalam masa-masa Paskah. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan satu narasi yang itu sudah sangat akrab di telinga kita, narasi yang disampaikan oleh Matius yang berbicara tentang sebagian apa yang terjadi atas kehidupan orang-orang Yahudi dalam hubungannya dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang sangat religius pada zamannya. Bangsa-bangsa lain sering dibuat kagum, sering dibuat terpesona dengan ketekunan mereka. Ketekunan ketika mereka menjalankan peribadahan, ketekunan mereka berdoa, ketekunan mereka untuk melaksanakan apa yang menjadi hukum agama mereka pada saat itu. Kita tidak dapat menyangkalnya. Injil-Injil cukup menjelaskan hal itu. Narasi-narasi di dalam Injil memberikan gambaran kepada kita betapa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang taat pada agamanya dan tekun untuk melaksanakan hukum agama mereka. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Itu adalah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus yang juga memberikan indikasi kepada kita bahwa orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh taat atas hukum
agama mereka. Namun juga tidak dapat kita pungkiri, di balik kesalehan mereka, di balik ketaatan mereka, kehadiran mereka di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, itu sering menjadi persoalan. Ini yang dalam tanda kutip bisa kita katakan sebagai sebuah ironi. Mereka adalah orang-orang yang saleh, mereka adalah orang-orang yang taat, tetapi kehadiran mereka sering justru menjadi beban bagi kehidupan masyarakat. Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka merasa bahwa diri mereka adalah orang-orang yang taat hukum. Mereka merasa bahwa diri mereka adalah orang-orang yang baik dan orang-orang yang benar. Oleh karena itu ketika mereka hadir di tengah-tengah masyarakat, mereka menempatkan diri sebagai hakim. Hakim. Karena merasa dirinya benar. Diri mereka adalah orang-orang yang baik dan saleh, mereka menempatkan diri sebagai hakim. Mereka mengawasi penerapan hukum agama mereka. Mereka menentukan itu salah, itu benar. Mereka menentukan itu suci, ini tidak. Dan tidak segan-segan mereka juga turut terlibat menghukum mereka yang melanggar hukum agama mereka. Inilah saya katakan sebagai kehadiran mereka, orang-orang saleh itu ternyata menjadi beban bagi kehidupan banyak orang. Karena penerapan hukum dan sikap mereka yang menghakimi itu. Mari bayangkanlah kehidupan masyarakat pada zaman Yesus. Mereka semua itu hidup di bawah kekuasaan Romawi. Dan melalui pemerintahan boneka dinasti Herodes, saudara-saudara, hidup mereka itu sudah sangat tertekan. Mereka tertekan oleh penjajahan, mereka tertekan oleh pajak, mereka tertekan oleh ketakutan, mereka ada dalam kemiskinan, ada dalam sakit, dan kerapuhan-kerapuhan yang lain. Apa yang diharapkan oleh orang-orang seperti ini? Oh, tentu yang diharapkan adalah pemulihan hidup. Yang diharapkan adalah perbaikan kehidupan. Tapi pemimpin-pemimpin mereka, saudara-saudara, pemimpin mereka itu justru sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Sibuk dengan peraturan-peraturan, sibuk dengan dogma-dogma mereka, sibuk memberi sanksi kepada mereka yang melanggar hukum, sibuk membedakan diri mereka dengan orang-orang atau kelompok yang tidak sepaham dengan dirinya, sibuk mencela dan menghakimi. Ini yang terjadi sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Tak kala mereka menyaksikan sebuah fakta bahwa Tuhan Yesus atau Yesus itu telah begitu banyak berbuat baik melalui apa yang diajarkan dan apa yang dikerjakan, melalui mukjizat-mukjizat yang telah dibuatnya. Dan ia yang telah berbuat baik ini kemudian ada bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Apa yang menjadi reaksi mereka? Mereka hanya mencibir. Mereka hanya menyindir. Matius pasal 9, ayat yang ke-11 dituliskan untuk kita. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Itulah yang dilakukan oleh para pemimpin Yahudi, para orang-orang Farisi. Mereka hanya mencibir dan menyindir. Itu reaksi mereka terhadap kebaikan Yesus yang dikerjakannya melalui apa yang dikatakan dan apa yang dilakukannya. Kehadiran mereka sekali lagi, saudara-saudara, justru ini menambahi beban. Menambahi beban kehidupan banyak orang, menambahi beban kehidupan masyarakat. Jadi yang lesu boleh dikatakan menjadi semakin lesu dan beban berat.
Tapi kalau kita perhatikan saudara-saudara, Yesus memang berbeda. Yesus berbeda. Tuhan Yesus berbeda dengan para pencibir dan para penyindirnya. Apa yang buatnya beda? Apa yang membuat Yesus itu begitu berbeda dengan para penyindir dan para pencibirnya? Ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Inilah saudara-saudara yang sesungguhnya membedakan Yesus dengan orang-orang Farisi pada saat itu. Belas kasih. Itu yang membedakan Yesus dengan para pencibir dan para penyindirnya. Jika para pemimpin Yahudi itu hadir menjadi beban bagi kehidupan orang banyak, tetapi Yesus dengan cinta kasih-Nya hadir. Untuk apa? Untuk menanggalkan beban itu. Jika para pemimpin mereka hadir hanya untuk menghakimi, tetapi Yesus hadir dengan cinta kasih. Untuk apa? Untuk merangkul mereka. Jika para pemimpin mereka, saudara-saudara, boleh dikatakan tidak merawat kehidupan, tapi Yesus hadir dengan cinta kasih itu merawat kehidupan. Saya menghayati saudara-saudara sebagai pribadi bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan cinta kasih seperti yang diungkapkan, yang dipelajarilah firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, itu nyata dalam kehidupan Yesus dan itu menjadi kebenaran teologis dari apa yang diungkapkan oleh Hosea dalam bacaan kita yang pertama. Kalau Bapak Ibu berkenan, mari kita membuka kembali Bapak Ibu saudara-saudara dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Sebab aku menyukai kasih setia. Dalam konteks kitab Hosea, saudara-saudara, cinta kasih itulah yang dikehendaki Allah. Cinta kasih itu lebih berharga daripada korban. Cinta kasih itu jauh melampaui hukum-hukum, bahkan ritualisme agama. Oleh karena itu, itulah yang dikehendaki oleh Allah dan itu juga yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ia berkata kepada orang-orang Farisi pada saat itu, pergilah, pelajarilah kembali arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kita boleh mengatakan bahwa ini paralel. Yang diungkapkan Tuhan Yesus dengan apa yang diungkapkan oleh Yesaya itu paralel. Karena dalam kitab Yesaya pun sesungguhnya berbicara tentang pengharapan bagi orang-orang yang ada dalam hidup, dalam tekanan, hidup dalam kesusahan, hidup dalam kemurahan. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Oleh karena itu, ketika kita mendengar sapaan Allah melalui narasi Matius ini, saudara-saudara, kita diingatkan kembali. Gereja atau juga kekristenan sungguh perlu untuk memahami, untuk mengolah, untuk memberitakan makna belas kasih ini. Gereja perlu selalu ingat untuk hadir di dunia ini atau ke dalam dunia ini dengan membawa belas kasih. Untuk mereka yang tertekan oleh banyak persoalan, secara ekonomi, sosial, politik, ataupun juga tekanan-tekanan yang lain. Mereka yang kehilangan pengharapan atas kehidupannya. Mereka yang terasing dari kehidupan masyarakat. Seperti kehadiran Yesus yang nyata dalam kehidupan orang-orang.
ada dalam tekanan pada saat itu. Seperti juga pemimpin rumah ibadah atau perempuan yang ada dalam pendarahan. Kemudian sungguh bermakna bagi mereka. Kita menyadari sepenuhnya di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, bahwa dalam situasi hidup yang menekan, kita selalu membutuhkan belas pengasihan Allah. Karena Dialah sang pemilik kehidupan kita, napas kita juga diberikan oleh Allah. Dialah tempat pengungsian kita. Adalah bijak di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara. Ketika kita mengalami situasi hidup yang begitu menekan, seperti yang dialami oleh pemungut cukai, seperti yang dialami oleh orang-orang yang berdosa di sekeliling Yesus, atau seperti kepala rumah ibadat yang anaknya mati, atau seperti perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan dan kehilangan harapan atas kehidupan, atau seperti Abraham yang tidak memiliki keturunan dalam perjalanan sejarah hidupnya. Dituliskan di dalam bacaan kita dalam Roma pasal 4 ayat 18 dan 19. Orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara, hanya berharap pada satu pribadi. Orang-orang yang hidup dalam tekanan seperti ini hanya berharap pada belas kasih Allah. Memang saudara-saudara, tekanan hidup yang kita alami tidak persis sama seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh yang menjadi bagian bacaan kita pada pagi hari ini. Tapi sumber atau tempat pengungsiannya sama. Yaitu siapa? Yaitu Dia, Tuhan. Tuhan yang berbelas kasih. Paulus II pernah mengatakan begini. Selain dari belas kasihan Allah, maka tidak ada sumber pengharapan lagi bagi dunia. Selain dari belas kasihan Allah, tidak ada sumber pengharapan lagi bagi manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, namun selain belas kasih yang bersifat vertikal itu, belas kasih dari Allah, kita juga butuh belas kasih yang bersifat horizontal, belas kasih dari sama. Artinya kita perlu saling untuk menunjukkan belas kasih satu dengan yang lain sebagai orang percaya, sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Itulah sebenarnya cara kita. Untuk apa? Untuk menghadapi tekanan hidup. Seorang bijak pernah mengatakan begini. Penderitaan adalah anugerah yang di dalamnya tersembunyi belas kasih. Penderitaan adalah anugerah yang di dalamnya tersembunyi belas kasih. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya adalah bahwa kita supaya tidak hanya tenggelam pada kesengsaraan, melainkan juga menemukan yang tersembunyi, yaitu belas kasih Allah. Yakinlah bahwa Allah tidak hanya hadir atau membiarkan tekanan itu ada di dalam kehidupan kita, tetapi Allah juga menyediakan cinta kasih-Nya untuk kita, untuk orang percaya, untuk mereka yang tertekan itu. Termasuk di dalamnya, saudara-saudara, belas kasih yang bersifat horizontal itu. Belas kasih yang ditunjukkan dengan saling menopang, saling menguatkan, saling membantu, saling meneguhkan, dan saling menasihati. Ingat apa yang pernah terjadi atas kehidupan Bunda Teresa, atau kita sering mengenalnya Mother Teresa. Suatu saat, saudara-saudara, saya pernah membaca satu kisahnya terkait dengan dia. Begini kira-kira. Ketika dia mengawali pelayanannya di Kalkuta, India,
pelayanan khusus untuk orang-orang yang ada dalam kesakan penderitaan, orang-orang yang berpenyakit, atau orang-orang yang boleh dikatakan udahlah, wis gak rupa wong begitu. Orang-orang yang sungguh-sungguh ada dalam penderitaan yang ekstrim begitu. Suatu saat saudara-saudara dia berjumpa dengan seseorang yang bertanya dengan nada menyindir dan mencibir. Dia bertanya begini kepada Bunda Teresa. Apa artinya? Engkau menolong segelintir orang-orang di Kalkuta yang ada dalam sakit ini. Begitu. Sementara jutaan yang lain itu tak menderita dan tak tersentuh oleh pelayanan. Itu yang diungkapkan oleh penanya kepada Bunda Teresa. Nah, pada saat itu Bunda Teresa hanya mengatakan begini. Jika saya punya mangkuk sekecil ini, begitu, dia mengatakan begitu. Dan kemudian saya mencedok air laut dengan mangkuk ini, maka setidaknya saya sudah mengurangi air laut itu 1 mangkok yang saya bawa ini. Itu yang menjadi jawaban Bunda Teresa untuk para penyindirnya. Yang sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa belas kasih itu tidak akan pernah sia-sia. Itu yang diungkapkan oleh Bunda Teresa. Dan dia hadir membawa belas kasih Kristus bagi kehidupan orang-orang yang ada dalam kesusahan penderitaan di Kalkuta. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari bersama-sama kita belajar. Belajar untuk berbelas kasih. Belajar untuk mengharapkan hanya belas kasih Allah. Dan belajar untuk saling berbelas kasih. Supaya akan menjadi nyata apa yang itu ada dalam kehidupan Yesus Kristus. Tugas dan kehadiran kita di dunia ini sebagai gereja, sebagai satu persekutuan, bukan untuk menyindir atau untuk mencibir. Bukan pula untuk mengutuk atau menolak atau menghakimi. Tugas kita sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Yesus, itu adalah menawarkan pertolongan, kemurahan, dan belas kasih kepada dunia ini. Kita melakukannya untuk orang lain, sebagaimana kita juga mengharapkan orang lain melakukannya untuk kita. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Diajarkan Tuhan Yesus, yaitu berbelas kasih. Oleh karena itu pada akhirnya, mari kita belajar. Jadilah orang percaya. Jadilah persekutuan. Jadilah gereja yang mewakili hati Yesus. Hati yang berbelas kasih bagi dunia ini. Itu tantangan kita. Dan selamat memperjuangkan tantangan itu. Amin. Satu doa untuk kita. Kita menyambut firman Tuhan yang boleh kita renungkan dengan satu nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 356 bait 1 dan 2. Yesus,
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang suci dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita kembali hampir kepada Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan angkat syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini. Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Biarkanlah peribadahan ini akan sungguh bermakna bagi kami, bermakna bagi pertumbuhan iman dan pengenalan kami akan Tuhan, Sang Juru Selamat kami, dan pengenalan kami akan yang lain sebagai saudara yang Engkau selamatkan di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Kau berikan kepada kami rahmat dan anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan rahmat-Mu itu nyata dalam setiap langkah kami. Dan menanggapi rahmat itu, kami senantiasa belajar untuk mengingat apa yang sudah Engkau kerjakan bagi hidup kami, yang sesungguhnya tak ternilai harganya, dan itu nyata dalam setiap langkah hidup yang itu telah kami jalani. Seperti juga yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Engkau mewartakan sabdamu kepada kami, mengingatkan kepada kami masing-masing, supaya kami boleh meneladani kehidupan Tuhan kami Yesus Kristus, menghadirkan diri sebagai pribadi yang berbelas kasih, bukan menjadi beban bagi kehidupan orang lain seperti yang dinyatakan dalam kehidupan orang-orang Yahudi, khususnya para pemimpin mereka. Mengingatkan kepada kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami, anak-anak-Mu ini, tidak hanya mendengar, tidak hanya mengatakan, tapi kami sungguh-sungguh melakukan apa yang di firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk mewujud nyatakan belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya bagi dunia, bagi banyak orang yang ada dalam tekanan seperti yang dialami oleh para pemungut cukai, orang-orang berdosa, oleh seorang perempuan yang ada dalam pendarahan, para pemimpin ibadah yang pada saat itu kehilangan anaknya, dan tekanan-tekanan yang lain. Yang sesungguhnya kami menghayati, kami hanya boleh berharap kepada belas pengasihan Tuhan. Dan dalam belas pengasihan Tuhan itu juga kami yang telah mengalaminya, kami boleh saling berbelas kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Membawa dalam doa ini kehidupan persekutuan kami. Gereja Kristen Jawetan dalam lingkup jemaat, majelis daerah, majelis agung, biarkah Tuhan senantiasa memberkatinya. Tuhan menopang dan menyertai. Mampukan gereja Tuhan untuk tetap menghadirkan diri dan mewakili hati Yesus dalam setiap pelayanan yang dilakukannya, sehingga gereja Tuhan sungguh-sungguh akan menjadi berkat
gereja Tuhan akan sungguh-sungguh kehadirannya bermakna bagi dunia ini. Kami menghayati tidak mudah bagi gereja Tuhan untuk menghadirkan belas pengasihan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan terus memberikan kekuatan itu kepada kami, dan biarkanlah kami juga mengungsi dan meminta kepada Sang Pemberi belas kasih Tuhan kami Yesus Kristus, supaya hanya karena pemberian Tuhan kami boleh menyatakan belas kasih Tuhan bagi dunia ini. Berdoa pula untuk kehidupan pelayanan secara khusus di KJW Jemaat Malang ini. Berkati penatua, diaken, badan-badan bantu, berkati juga panitia-panitia yang berupaya bekerja melayani dengan segala ketulusan dan kesungguhan, mampukan untuk melakukan apa yang tugas mereka dengan baik. Karena sungguhnya kami hanya bersandar kepada Tuhan yang baik itu, supaya kami juga boleh melakukan apa yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sadar ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Tidak mudah bagi kami untuk melakukan tugas pelayanan itu, tapi kami kembali menggantungkan seluruh pengharapan kami pada belas pengasihan Tuhan, supaya kami boleh dikuatkan dan dimampukan. Untuk kehidupan seluruh warga jemaat-Mu, kami menyerahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkatinya, berkati dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, supaya melalui setiap pekerjaan yang dilakukannya itu setiap orang juga akan boleh mengamini akan berkat Tuhan yang Tuhan curahkan, dan boleh bersyukur karena cukup berkat Tuhan atas hidupnya. Mereka yang sedang ada dalam merintis pekerjaan, Tuhan juga yang akan menopang dan menyertai, berikan kesetiaan dan kesungguhan, berikan keteguhan hati supaya setiap usaha yang dilakukannya boleh menghasilkan. Kami juga berdoa, saudara kami yang barangkali dalam hidupnya kehilangan pekerjaan mereka, Tuhan juga yang akan menyediakan kembali. Karena sungguhnya kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang merawat hidup kami, juga merawat seluruh warga jemaat-Mu. Anak-anak Tuhan yang masih kecil, yang ada di bangku pendidikan, kami menyerahkan mereka kepada Tuhan, supaya Tuhan juga akan tetap melindungi dan menyertai, memampukan anak Tuhan untuk boleh merempi dan harapan mereka. Berikan kesungguhan dalam diri mereka untuk memberikan yang terbaik bagi hidup mereka, kehidupan keluarga dan kehidupan gereja Tuhan. Para pemuda-pemudi-Mu, ya Allah, kami juga menyerahkan kepada Tuhan. Kami sadar ada banyak yang merindukan teman hidup, merindukan pekerjaan. Kami menyerahkan mereka kepada Tuhan. Berikan kemampuan kepada setiap orang untuk tidak kehilangan harap atas hidup dan mimpinya. Dan berikan kepada setiap orang kesungguhan hati untuk boleh menemukan dan mendapatkan apa yang mereka impikan itu, karena sesungguhnya itu menyangkut bagaimana kami juga berusaha di dalam kehidupan kami, baik itu pekerjaan ataupun juga teman hidup. Kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang ada dalam sakit. Ya Tuhan, Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan hadir, dan Engkau yang akan berikan kekuatan yang baru. Mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun juga di rumah, Tuhan yang akan senantiasa menyatakan cinta kasih Tuhan, supaya saudara kami ini tetap akan Tuhan pulihkan, dan Tuhan yang akan memberikan penghiburan kepada mereka. Mereka yang ada dalam kesepian dan kesendirian, Tuhan yang akan menjadi teman. Berikan kekuatan kepada setiap orang untuk percaya bahwa mereka sungguhnya tak pernah sendiri, karena di situ Engkau hadir, menopang dan menyertai. Berikan kepada kami kekuatan sebagai satu persekutuan untuk boleh saling menopang, menguatkan baik mereka yang sakit, yang ada dalam kesepian dan kesendirian, supaya sungguh-sungguh akan menjadi nyata bahwa persekutuan ini persekutuan yang hidup, gereja yang hidup, gereja yang memberkati satu dengan yang lain. Kami juga berdoa pada saat ini, ya Tuhan, untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Sesungguhnya kami hanya berharap kepada Tuhan atas perawatan bangsa dan negara ini.
Berikan kepada para negeri kami hikmat dan kebijaksanaan yang dari Engkau. Mampukan para negeri kami untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh atas terwujudnya damai sejahtera bagi kami yang menjadi bagian negeri ini. Dan berikan kepada mereka kemampuan untuk juga percaya bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi negeri ini. Kami yang menjadi bagian negeri ini, biarkanlah tetap ada dan merasakan perawatan Tuhan melalui kepemimpinan para pemimpin kami di negeri ini. Pada akhirnya kami mohon kepada Engkau untuk kehidupan bangsa di dunia ini. Engkau yang akan senantiasa juga menyertai, memimpin, Engkau yang akan membawa setiap bangsa di dunia ini untuk sungguh-sungguh belajar menghadirkan diri sebagai bangsa-bangsa yang menjadi sumber atas damai sejahtera atas muka bumi, karena bumi yang satu ini sungguh-sungguh kami hidupi bersama-sama. Bapa, inilah ungkapan doa dan permohonan kami yang kami minta hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penyertaan Tuhan tiada pernah berhenti, berkat dan kemurahan-Nya senantiasa mengalir sepanjang hidup kita, yang selalu memelihara umat ciptaannya. Karena kebaikannya itu, marilah kita mengucapkan syukur yang diwujudkan dalam bentuk persembahan. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 9-10, yang demikian firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah.
dan bejana pemerahan-Mu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan penuh sukacita sambil memuji medley Kidung Jemaat 302 dan Kidung Jemaat 357.
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi persembahan yang baru kami berikan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini yang telah memberikan persembahan, kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat di tempat ini. Ya Bapa, berkati juga Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan, Engkau urapi dan berikan kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini dan dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Ingatlah bahwa Engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Melalui firman Tuhan yang boleh kita terima, maka mari kita melakukan tugas perutusan itu dengan belajar hidup mewakili hati Kristus yang berbelas kasih. Ku tak dapat maju sendiri. Terimalah berkat Tuhan, Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan menguatkan saudara-saudara menjalani hidup kini dan